Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalam ala Rasulillahi wa ba'd. Eh, Puji syukur kita senantiasa panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah pada hari ini kita bisa melanjutkan materi perkuliahan kita yaitu mata kuliah fikih muamalat. Nah, pada minggu yang lalu kita sudah membahas tentang pengantar ya fikih muamalat. Nah, pada kesempatan ini kita akan melihat urgensi ya atau pentingnya mempelajari fikih muamalat ya atau fikih secara umum. Baik, saya akan share materi terkait dengan materi kita. Nah ini yang pertama tentu saja urgensi belajar fikih yaitu karena dia adalah merupakan salah satu daripada perintah Allah Subhanahu wa taala ya. Jadi pentingnya untuk mempelajari ilmu fikih karena dia merupakan salah satu perintah dari Allah Subhanahu wa taala dan kita tahu persis bahwa kehidupan kita, keberadaan kita di dunia ini adalah untuk bagaimana kita beribadah ya, bagaimana kita mengikuti arahan perintah dari Allah Subhanahu wa taala sebagai Rabb atau Tuhan yang mengadakan kita ya. Jadi itu yang pertama ya. Jadi pentingnya mempelajari ilmu fikih karena dia adalah merupakan perintah dari Allah Subhanahu wa taala. Kemudian yang kedua adalah kunci untuk memahami Al-Qur'an dan begitu pula sunnah Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Jadi belajar fikih itu juga adalah merupakan kunci untuk memahami Al-Quran dan Sunnah. Karena Al-Quran dan Sunnah itu adalah merupakan teks-teks yang tentu saja membutuhkan pemahaman. Nah, dengan mempelajari ilmu fikih itu bisa kita memahami ya dengan baik Al-Quran maupun teks-teks daripada hadis-hadis Rasulullah SAW. Kemudian yang ketiga bahwa fikih itu adalah merupakan porsi terbesar ilmu keislaman. Ya, kenapa dia merupakan porsi terbesar ilmu keislaman? Karena hampir setiap tindakan, setiap perilaku, ya, setiap kegiatan, setiap aktivitas kita itu akan selalu berhubungan dengan ilmu fikih. Ya, oleh karena itu ya makanya betul-betul ilmu fikih ini sangat luas sekali cakupannya dan dalam sekali keilmuannya. Ya, maka dalam porsi terbesar daripada ilmu keislaman ini adalah ilmu fikih. Kita lihat bagaimana ulama-ulama dulu itu betul-betul memperdalam terhadap ilmu-ilmu fikih itu. Makanya kita kenal ada 4 mazhab ya ilmu fikih. Yang pertama adalah mazhab Hanafi, yang kedua adalah mazhab Maliki, kemudian yang ketiga adalah mazhab Syafi'i, dan yang keempat adalah mazhab Hambali. Nah inilah apalagi namanya mazhab-mazhab fikih yang ada di dalam Islam ya, atau yang dikenal dengan mazhab fikih dalam Ahlus Sunnah wal Jamaah ya. Kemudian selanjutnya adalah melahirkan kembali ulama ya. Jadi tentu saja ilmu fikih ini ketika dia dipelajari dengan baik, ketika kita memperdalam dengan baik, kita bisa menguasai dengan baik, insya Allah tentu saja akan menjadi seorang ulama, akan melahirkan ulama-ulama yang baru ya.
Nah, untuk menjadi estafet terhadap apalagi namanya ulama yang lain ya. Makanya warasatul anbiya ya. Jadi ulama itu adalah merupakan pewaris para nabi karena dialah yang melanjutkan risalah keislaman ini. Nah, selanjutnya adalah asas kebaikan umat ya. Asas kebaikan umat baik di dunia ini maupun di akhirat, karena dengan mengetahui ilmu fikih kita bisa mengetahui rel-rel yang mana yang harus kita lalui dan yang mana yang tidak bisa kita lalui. Nah, inilah yang akan senantiasa membimbing kita di dalam menjalani kehidupan kita ya. Kemudian tentu saja derajat yang mulia. Ya. Nah, ini tidak dinafikan bahwa orang-orang yang menguasai ilmu agama ini, ilmu fikih ini, maka tentu saja insya Allah akan diangkat derajatnya. Dan itu sudah menjadi janji Allah Subhanahu wa taala. Ya, yarfa'illahu allazina amanu minkum wallazina utul ilma derajat ya. Jadi Allah mengangkat derajat orang-orang yang berilmu di antara kalian ya dengan beberapa derajat ya. Jadi luar biasa yang bisa kita dapatkan atau pentingnya belajar fikih. Nah, kemudian selanjutnya adalah ulama yang akan diikuti. Insya Allah dengan memahami dengan fikih dengan baik ya, kita bisa menjadi orang yang dicontoh, yang diikuti oleh umat Islam ya. Kemudian menghilangkan perpecahan. Jadi sebenarnya ilmu fikih ini bukan menjadi alat untuk memecah belah umat ya, tetapi justru fikih ini sebenarnya adalah untuk menghilangkan perpecahan ya. Tetapi kan kita lihat sekarang ini justru pelajaran fikih atau ilmu fikih ini dijadikan sebagai alat untuk menjadi kita terpecah belah ya. Padahal sebenarnya bukan itu yang menjadi tujuan daripada adanya ilmu fikih ini. Tetapi ilmu fikih ini adalah bagaimana ketika kita memahami ilmu fikih, kita memahami dengan baik apalagi namanya fikih ini, maka insya Allah perpecahan tidak akan terjadi. Ya. Kenapa? Karena kita memahami, oh ternyata ada juga yang seperti ini, dalilnya seperti ini, pemahamannya seperti ini. Nah, tetapi saya mengikuti yang seperti ini karena saya meyakini dalil ini dan saya mempercayai, saya memahami seperti ini. Nah, karena terkait dengan fikih ini terkait dengan pemahaman, ya tentu kita akan saling bertoleransi antara satu dengan yang lain sehingga tidak terjadi perpecahan. Tetapi mungkin tentu saja perbedaan ada karena fikih terkait dengan pemahaman ya terhadap suatu dalil. Oleh karena itu potensi untuk berbeda pendapat itu sangat besar sekali. Tetapi tentu saja itu bukan menjadi sebuah legitimasi untuk terjadinya suatu perpecahan. Maka kita lihat para ulama kita dahulu. Mereka berbeda pendapat. Bahkan antara guru dengan murid itu mungkin mereka akan mendirikan mazhab tersendiri. Tetapi ketika mereka bertemu, mereka saling merangkul, saling menghormati antara yang satu dengan yang lain. Ketika Imam Syafi'i misalnya datang ke tempat Imam Abu Hanifah, dia akan mengikuti sebagaimana apa yang biasa dilakukan oleh pengikut mazhab Abu Hanifah. Tidak memaksakan ya pemahaman atau tidak memaksakan seperti apa yang biasa dia lakukan, ibadah yang dia lakukan. Anggaplah misalnya kunut subuh misalnya. Imam Syafi'i mewajibkan, tetapi Imam Abu Hanifah dan murid-muridnya tidak melakukan itu. Tetapi ketika Imam Syafi'i datang ke tempatnya Imam Abu Hanifah, kemudian dia mengikuti dan dia meninggalkan kunut demi untuk menghormati ya pengikut-pengikut Abu Hanifah karena dia memahami betul bahwa ini juga apa yang dilakukan oleh pengikut mazhab Abu Hanifah tidaklah salah. Nah, tetapi itulah yang mereka pahami, tetapi yang dipahami oleh Imam Syafi'i itu juga berbeda. Nah, tetapi mereka bisa saling bertoleransi, ya, mereka bisa saling bekerja sama
karena mereka betul-betul memahami ilmu fikih ini dengan baik. Oleh karena itu, dengan belajar fikih ini, insya Allah kita bisa meminimalisir perpecahan yang ada, ya. Nah, kemudian melenyapkan ekstremisme, ya. Jadi tidak ada itu hal-hal yang memaksakan pemahamannya kepada orang lain. Tidak ada orang di dalam orang yang memahami fikih dengan baik itu memaksakan apa yang dia pahami harus dilakukan oleh orang lain, memaksakan pemahamannya kepada orang lain. Tetapi dia paham bahwa yang namanya fikih itu pasti akan terjadi perbedaan. Kenapa? Karena ya terkait dengan pemahaman, dan setiap orang itu tingkat pemahamannya berbeda-beda, ya. Kemudian meruntuhkan aliran sesatnya. Tentu saja ilmu fikih juga apalagi namanya membuat suatu kaidah-kaidah, ada rel-relnya, sehingga meskipun ada perbedaan pendapat tetapi itu disesuai dengan dalil-dalil syar'i yang terperinci, ya. Jadi tidak akan keluar dari sana. Ini dalil yang terkait dengan perintah atau pentingnya mempelajari ilmu fikih. Falaula nafara min kulli firqatin minhum ta'ifatul liyatafaqahu fiddin. Kata Allah Subhanahu wa taala di dalam Quran surah At-Taubah ayat 122 bahwa sekiranya suatu kaum itu semuanya tidak, ya, nah, mengapa tidak pergi dari tiap-tiap golongan di antara mereka beberapa orang untuk memperdalam pengetahuan mereka tentang agama? Artinya bahwa di antara kita ini, kenapa di antara kita harusnya ada sebagian yang mempelajari ilmu fikih ini atau untuk memperdalam agama ini. Ya, jadi tidak semuanya misalnya menjadi pengusaha, tidak semuanya menjadi PNS, tidak semuanya menjadi ini, tetapi ada salah seorang atau ada beberapa orang yang berusaha untuk memperdalam ilmu agama ini yang bisa mencerahkan kepada orang banyak, ya. Nah, kemudian may yuridillahu bihi khairan yufaqihu fiddin. Siapa yang Allah Subhanahu wa taala menghendaki kebaikan kepadanya, maka dia akan diberikan pemahaman yang baik terhadap agama ini, ya. Nah, kemudian la hasada illa fisnataini. Ya, jadi tidak ada dengki kecuali pada dua perkara, ya. Rajulun atahullahu malam fasulli ta'ala halakatihi fil haqqi. Ya, jadi laki-laki yang diberikan harta, kemudian dia mempergunakan hartanya itu dalam kebaikan. Wa rajulun atahullahu al hikmata fahuwa yukdi biha wa yuallimuha. Dan laki-laki yang diberikan hikmah, kemudian dia apalagi namanya mempergunakan hikmah itu dan mengajarkannya kepada orang lain, ya. Nah, oke. Nah, terkait dengan hukum fikih, nah itu yang pertama. Nah, ini hukum fikih itu tidak lepas daripada al-ahkam at-taklifiyah. Jadi 5 hukum yang ada dalam ilmu fikih. Yang pertama adalah wajib, ya. Nah, kemudian yang kedua adalah sunnah. Yang ketiga adalah mubah. Kemudian yang keempat adalah makruh, kemudian yang kelima adalah haram, ya. Jadi ilmu fikih itu tidak akan pernah lepas dari 5 ini, ya. Bahwa kalau dia tidak wajib, maka dia menjadi sunnah. Kalau dia tidak sunnah, dia menjadi mubah atau boleh. Kalau tidak menjadi makruh, mubah menjadi makruh, dan kalau tidak makruh berarti dia haram. Jadi ini tidak akan terlepas ini dalam kehidupan sehari-hari kita. Nah, wajib. Apa yang disebut dengan wajib? Wajib itu adalah dikerjakan berpahala, ditinggalkan berdosa, ya. Jadi ini pengertian secara sederhananya. Jadi wajib itu harus dikerjakan. Nah, tetapi kalau dia dikerjakan, dia akan berpahala, mendapatkan pahala. Tetapi tidak boleh ditinggalkan. Kenapa? Kalau ditinggalkan, kita akan mendapatkan dosa dan siksaan nanti di hari kemudian. Nah, itulah wajib, ya. Jadi perintah yang harus kita laksanakan, yang tidak boleh kita tinggalkan. Nah, konsekuensinya tentu saja ada.
bahwa kalau dia dikerjakan kita akan mendapatkan ganjaran, mendapatkan pahala, tetapi ketika ditinggalkan dia akan mendapatkan dosa, ya. Nah, itu terkait dengan wajib. Saya kira kita pahamlah contoh-contoh daripada wajib ini, sholat misalnya. Nah, kemudian sunnah, ya. Sunnah adalah ini dikerjakan berpahala, ditinggalkan tidak berdosa. Artinya sesuatu yang diperintahkan atau kita kerjakan, tapi ada konsekuensinya juga. Ketika kita mengerjakan, kita akan mendapatkan pahala. Tetapi manakala tidak mengerjakan itu juga tidak mendapatkan dosa. Hanya saja mungkin merugi. Nah, itulah pengertian daripada sunnah. Ya, oleh karena itu sebenarnya kita dianjurkan untuk mengerjakan. Kenapa? Kalau kita mengerjakan konsekuensinya kita mendapatkan pahala, ya, mendapatkan ganjaran. Tetapi kalau kita tinggalkan itu tidak diberikan hukuman juga, tidak berdosa juga, ya. Itulah sunnah. Kalau mubah, ini dikerjakan tidak berpahala, ditinggalkan juga tidak berdosa. Artinya sesuatu yang boleh. Ya, kalau boleh kan tidak ada konsekuensi. Kalau dikerjakan akan diberikan reward, akan diberikan ganjaran, akan diberikan pahala. Nah, tetapi kalau ditinggalkan juga tidak ada masalah. Seperti misalnya tidur, ya silakan saja. Kalau mau tidur silakan, tidak mau tidur juga tidak ada masalah. Ya kan boleh. Nah, kemudian kalau makruh, nah dikerjakan tidak berdosa, ditinggalkan berpahala. Nah, artinya sesuatu yang sebenarnya dibenci gitu ya. Jadi kita diminta untuk meninggalkan sesuatu ini, ya. Sehingga ketika kita meninggalkan, karena kita diminta untuk meninggalkan, maka kita diberikan pahala ketika kita mampu meninggalkan pekerjaan tersebut, misalnya. Nah, tetapi ketika kita mengerjakan, ya juga tidak diberikan konsekuensi siksaan atau berdosa, ya karena memang ini baina wa baina istilahnya, ya. Jadi seperti itu, tapi sebaiknya ditinggalkan, ya haram. Nah, kalau ini baru, ya suatu perintah untuk meninggalkan sesuatu, ya. Atau larangan mengerjakan sesuatu. Ya, kenapa? Ada konsekuensinya. Kalau dia dikerjakan, tentu saja kita akan mendapatkan konsekuensi berdosa dan ganjarannya adalah siksa. Nah, tetapi ketika kita tinggalkan, juga ada ganjarannya, ada konsekuensinya. Kita akan diberikan pahala oleh Allah Subhanahu wa taala, dan tentu saja berikan ganjaran mungkin di hari kemudian nanti dengan surga. Ya, itu janjinya, ya. Nah, kemudian selanjutnya itu tadi hukum fikih, ya. Jadi tidak terlepas dari ahkam at-taklifiyah, hukum yang 5 itu tadi, yang wajib, sunnah, mubah, makruh, dan haram. Nah, selanjutnya adalah proses terbentuknya hukum fikih. Yang pertama ada sumber hukum, ya, ada sumber hukumnya. Kemudian sumber hukumnya itu apa? Ya, sumber hukumnya adalah Quran. Yang pertama sumber hukumnya adalah Al-Quran, kemudian selanjutnya yang kedua adalah sunnah. Ya, jadi ada proses terbentuknya. Jadi sumbernya. Nah, dari mana kita mengambil hukum fikih? Ya, pertama sumbernya itu dari Al-Quran, kemudian dari sunnah. Ya, kemudian ada yang sifatnya statis, ada yang berdasarkan realitas kehidupan. Nah, kalau Al-Quran, sunnah, teksnya itu ya tentu saja statis, tidak akan ada perubahan-perubahan. Ya, karena dia merupakan teks, hanya mungkin penafsirannya nanti yang akan terjadi progresivitas atau terjadi perubahan, ya. Kemudian realitas kehidupan itu sangat dinamis sekali, ya. Jadi berkembang terus sesuai dengan kondisi dan zaman. Nah, seperti misalnya budaya, zaman, peradaban, adat, ya hukum, sosial, ya. Jadi itulah bagaimana pemahamannya terkait dengan proses pembentukan fikih. Jadi ada sumbernya, kemudian ada realitas kehidupannya. Ya, sumber hukum fikih itu adalah Quran Sunnah. Ya, tetap kalau realitas kehidupan ya itu tentu saja akan terjadi perubahan. Maka mungkin penafsiran-penafsiran dari yang statis tadi Al-Quran Sunnah, teks-teksnya itu akan mengalami perubahan sesuai dengan realitas kehidupan. Mungkin akan dipengaruhi oleh budaya, mungkin akan dipengaruhi oleh zaman,
mungkin dipengaruhi oleh peradaban, dipengaruhi oleh adat, dipengaruhi oleh hukum, dan dipengaruhi oleh faktor-faktor sosial. Ya, makanya tagayyurul ahkam bitagayyuril azminati wal ahwal. Ya, jadi hukum fikih itu bisa saja berubah sesuai dengan perubahan al-azminah, zaman dan kondisi sosial, faktor sosial dan lain-lain sebagainya. Ya, sesuai dengan realitas kehidupan kita. Nah, itu saja. Tentu saja ada pemahaman-pemahaman yang saya katakan tadi, ada penafsiran-penafsiran, dan itu berdasarkan dengan ijtihad. Jadi ijtihad ini tentu saja yang melakukan adalah ulama mujtahidin yang paham terhadap kaidah-kaidah ilmu fikih, ilmu usulul fiqh, dan lain-lain sebagainya, Al-Quran, Sunnah, hadis, pokoknya ilmu alat tentang agama ini dia menguasai lah, ya. Jadi ijtihad para ulama, kemudian ada kaidah-kaidah, maka terbentuklah yang disebut dengan fikih, ya. Nah, dari fikih itu lahirlah hukum fikih yang disebut dengan wajib, sunnah, mubah, makruh, dan haram. Ya, jadi itulah pertama sumber hukumnya adalah Quran Sunnah, kemudian ada yang mempengaruhi itu yang disebut dengan realitas kehidupan, maka terjadilah yang disebut dengan ijtihad, ya, proses bagaimana ulama bisa menentukan hukum fikih melalui kaidah-kaidah yang sudah dibentuk dalam ilmu usulul fikih misalnya dan ilmu qawaidul fiqhiyah. Ya, tentu saja dengan sumber Al-Quran Sunnah. Kemudian lahirlah yang disebut dengan ilmu fikih, dan hukum fikihnya itu yang 5 ini. Ya, oke, saya kira kemudian nanti insya Allah kita akan membahas selanjutnya pengertian dan bidang kajian fikih muamalat. Tapi untuk pertemuan kali ini, pertemuan yang kedua ini, kita cukup belajar sampai di sini dulu. Mudah-mudahan dapat dipahami dengan baik. Sampai jumpa pada pertemuan berikutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.